Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Kali ini Bu Guru akan kembali lagi dengan pelajaran IPA, dan untuk sekarang kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan. Selain untuk bernapas, ternyata sistem pernapasan juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah membantu berbicara atau membaui sesuatu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengalirkan udara ke seluruh tubuh dan menyesuaikan suhu tubuh. Selain melembabkan, juga bisa menghangatkan. Selain itu, sistem pernapasan juga berfungsi sebagai saluran yang mencegah dari hal-hal berbahaya yang berasal dari luar tubuh. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah sistem pernapasan pada ikan. Ikan memiliki penutup insang yang disebut operkulum. Nah, ini sering kalian lihat ketika kalian membeli ikan. Jadi ketika kalian membeli ikan, biasanya ada orang tua atau anak-anak yang mengecek bahwa segar tidaknya ikan dilihat dari insang yang berwarna merah. Biasanya dilihat dan dibuka bagian operkulumnya. Organ operkulum ini berfungsi untuk pintu keluar untuk air dari dalam mulut ikan. Di dalam operkulum terdapat lembaran-lembaran insang yang tersusun atas insang yang berlengkung dan memiliki dua baris filamen insang. Nah, ini yang dibilang adalah baris-baris insang. Ada dua ya, dua lembar insang. Nah, cara ikan bernapas adalah air yang membawa oksigen masuk ke dalam mulut ikan dan dikeluarkan melalui operkulum. Saat mulut ikan dalam keadaan terbuka, air masuk dan operkulum dalam keadaan tertutup sehingga difusi atau pertukaran oksigen dapat berlangsung dengan sempurna. Ketika mulut ikan tertutup, operkulum akan membuka untuk membuang air yang telah diambil oksigennya. Nah, ini gambar lengkap pada modul kalian. Di sini bisa dilihat dengan jelas terdapat mulut. Kemudian di sini ada insang atau lembaran insang. Ini berfungsi untuk bernapas atau pertukaran oksigen di dalamnya. Berikutnya yang kita bahas adalah sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Nah, alat pernapasan pada katak ini berbeda-beda dari saat dia kecil hingga dewasa. Contohnya ketika dia masih muda atau biasa dibilang sebagai katak muda, atau kita biasa bilang dia kecebong maupun berudu. Di sini saat dia masih berbentuk kecebong, alat pernapasannya adalah insang, hampir sama seperti ikan. Kemudian ketika dia bermetamorfosis menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan pada katak. Katak bernapas menggunakan paru-paru. Namun, dalam keadaan tertentu, katak juga bernapas dengan kulit. Itulah sebabnya kulit katak selalu terlihat basah, karena melalui kulit yang basah tersebut, katak mengikat oksigen. Jalan pernapasan atau sistem pernapasan pada katak melalui mekanisme berikut. Ketika mulut katak terbuka, udara atau oksigen akan masuk, namun bisa juga masuk melalui lubang hidung. Kemudian masuk ke dalam trakea, ya, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam paru-paru. Udara yang bersih ini akan ditukar dengan udara yang ada di dalam sini berupa karbon dioksida, kemudian dikeluarkan kembali melalui rongga mulut maupun lubang hidung. Jadi yang dimasukkan adalah oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Berikutnya adalah sistem pernapasan pada mamalia. Apa itu hewan mamalia? Sebelumnya kita sudah bahas, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Memiliki ciri-ciri, ia biasanya berambut, bukan berbulu, dan dia juga menyusui pada induknya. Contoh mamalia yang ada di darat, misalnya kucing, kemudian sapi, dan pada gambar adalah kuda.
Namun ada hewan mamalia yang hidup di air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Biasanya kalau hewan yang hidup di air ia bernapas dengan insang. Namun mamalia yang hidup di air bernapas menggunakan paru-paru. Baik, ini alat pernapasan pada hewan mamalia yang hidup di darat dan bisa mewakili juga hewan mamalia yang di air. Udara yang bersih atau oksigen yang bersih masuk melalui lubang hidung, kemudian masuk melalui trakea dan dimasukkan ke dalam paru-paru. Nah, yang kalian lihat ada bronkiolus, vena, alveoli, arteri, ini adalah bagian dari dalam paru-paru. Udara yang bersih, oksigen akan ditukar di dalam paru-paru, ditukar menggunakan paru-paru dan dikeluarkan gas yang kotor atau biasa disebut dengan karbon dioksida. Nah, ini adalah gambar hewan lumba-lumba, yaitu mamalia yang hidup di air. Bagaimana cara ia mengambil oksigen? Biasanya melalui permukaan air untuk mengambil udara yang bersih, dimasukkan ke dalam paru-paru dan dikeluarkan kembali saat ia berada di permukaan air. Bagaimana cara ia mengeluarkan udaranya? Ternyata mamalia saat menghirup udara akan mengeluarkan melalui kepalanya di permukaan air. Mamalia air biasanya mempunyai lubang hidung khusus yang berada di atas kepala. Sistem pernapasan pada burung. Burung memiliki alat pernapasan yaitu paru-paru. Nah, tapi ketika saat terbang, ia bernafas menggunakan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara atau biasa disebut kantong udara di sini berfungsi untuk menyimpan udara pada saat terbang. Pada saat terbang, pundi-pundi udara bertugas memasukkan dan mengeluarkan udara dari dan ke dalam tubuh burung. Ketika sayap dikepakkan ke bawah, udara dikeluarkan melalui pundi-pundi udara. Jadi, urutan sistem pernapasan pada burung adalah udara masuk melalui lubang hidung atau mulut, masuk ke dalam trakea, kemudian diteruskan ke paru-paru. Udara yang bersih disimpan juga di kantong udara atau pundi-pundi udara yang digunakan saat terbang. Dan udara yang bersih tadi ditukar di dalam paru-paru jadi oksigen, ditukar dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Berikutnya adalah hewan reptil. Ciri-ciri pada hewan reptil adalah dia melata atau merayap dan memiliki sisik di luar tubuh. Contoh hewan reptil yang perlu kalian ketahui, contohnya adalah ular, ada buaya, kadal, cicak, dan biawak. Karena reptil ini hidup di darat, alat pernapasan utamanya adalah paru-paru. Namun ada hewan reptil yang juga menghabiskan waktunya di air. Contohnya adalah buaya. Buaya juga bernapas dengan paru-paru, namun memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga tidak kemasukan air. Urutan pernapasannya adalah udara yang bersih atau oksigen masuk ke dalam lubang hidung, kemudian diteruskan ke trakea dan dilanjutkan ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini ditukar udara yang bersih, ditukar di dalam paru-paru sehingga dikeluarkan udara yang kotor berupa karbon dioksida. Perbedaan sistem pernapasan serangga dengan hewan lain adalah udaranya masuk melalui lubang-lubang halus yang ada di kedua sisi tubuhnya. Lubang-lubang ini biasa disebut spirakel. Kalian perhatikan di mana spirakelnya? Nah, spirakel ini selalu terbuka dan merupakan muara-muara pembuluh pada trakea. Gerakan otot tubuh yang teratur pada serangga menyebabkan keluar masuknya udara pada tubuh. Contoh serangga apa saja, Nak? Ada nyamuk, kemudian ada rayap, kemudian ada belalang. Ini yang disebut dengan serangga. Yang terakhir adalah sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah ini hidup di dalam tanah dan tidak memiliki alat pernapasan khusus. Di sini dapat kita lihat
Kulit pada cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung lebih baik. Cacing tanah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui permukaan tubuhnya. Untuk menjamin penyerapan udara oleh darah, permukaan pernapasan harus selalu lembab. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida.